Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan sehingga bisa berkumpul di tempatnya rumah Bapak Sugriwo kanthi sehat walafiat. Amin. Untuk Bapak Korcam dari Gabus, siap? Gabus? Ya. Gabus. Terus Tabak Romo siap? Kayen siap? Siap. Relawan siap? Siap. Kalau saya teriak Prabowo, Presiden 3 kali ya. Sukolilo belum. Sukolilo, wah ini pelangganan saya di Sukolilo ini. Mantap Pak Sumono. Ya, kalau saya teriak Prabowo, Presiden. Kemudian, udah ya gitu dulu Pak. Wah, ini gabus. Ya. Ya. Saya teriak Prabowo Presiden. Terus Indonesia maju. Macan Asia. Ya. Makanya gini biar kelihatan. Ya. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Indonesia maju. Indonesia maju. Indonesia maju. Ya, cukup 2 kali saja, nanti yang terakhir 3 kali. Terima kasih. Macan Asia. Saya ulangi ya. Saya ulangi lagi. Baru pertama drill. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Indonesia maju. Indonesia maju. Indonesia maju. Macan Asia. Mantap sekali. Terima kasih. Kita lanjutkan pengarahan dari Bapak Mayor Jenderal Dwi dari Jakarta, TAP Kabupaten Pati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang punya rumah, Pak Sugriwo. Dari tadi mondar mandir gitu kan. Itu pertanda orangnya energik. Sampai tadi saya lihat ke dapur, ikut juga ke dapur. Cukup gak? Cukup Pak, tenang aja. Gitu, ya. Kemudian dari staf kami yang hadir di sini ada Katap Dapil, juga ada Bid Ops sekaligus Katap Dapil 1, ada Minlok, ya, Pak Giarto di belakang sedang ambil gambar. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, pada siang hari ini pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di siang yang panas tapi sepoi angin, mudah-mudahan tidak ngantuk. Gitu, ya, tapi kalau saya lihat ya, seger karena habis makan siang. Ya, terutama saya habis bersih. Ini sebelah saya ajak tanding kalah. Saya habis lapar, ya memang saya lapar. Di samping itu memang masakannya enak. Alhamdulillah. Barokah dan. Amin. Insya Allah. Gitu ya. Makanan seperti ini sama dengan masakan ibu saya. Kalau saya pulang kampung ada orek tempe, kemudian ada ini sama. Maka saya habiskan tadi. Kecuali tulang untuk kucing itu kasihan juga. Yang kasih itu kucing. Oh saya dikasih tulang Pak. Ya memang nasibnya dia kan begitu. Ya. Bapak sekalian, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan, ya, nama saya Dwi Wahyu Winarto. Kalau dalam tentara pensiun pangkat terakhir saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Alhamdulillah. Gitu. Asli saya dari daerah Ngapak-Ngapak. Tahu Ngapak-Ngapak ya? Banyumas, Purbalingga sekitar itu. Gitu, ya. Kalau yang terkenal ya Pak Jenderal Sudirman itu dari tempat saya. Kalau beliau Jenderal penuh, saya alhamdulillah Jenderal bintang 2. Gitu, alhamdulillah. Ada yang terkenal lagi dari tempat saya, siapa itu? Sumanto, kenal? Hati-hati dengan saya, tolong.
Jangan dekat-dekat, bahaya. Bisa saya makan itu telinganya, gitu ya. Ya, tapi jangan khawatir, saya sudah jinak, sudah jinak. Pak Sumanto juga ada jinak, ya. Itu tetangga kampung saya. Dan saya terakhir pada saya dan rem di sana, Pak Sumanto, dia hidup di pondok pesantren, sehingga sekarang sudah kondisi normal, gitu ya. Ya, jadi jangan khawatir dengan saya. Sekali lagi, saya sudah jinak. Saya biasa tipe seperti ini guyonan, gitu ya. Karena sudah pensiun kan harus guyonan, Pak. Apalagi kalau kata Cap Sukolilo itu menurut terus susah nanti. Jangan menurut Pak. Senyum, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pensiun baru 4 bulan. Si Grace sampai pensiun tahun berapa, Pak? 19. Suwe. Berarti kan yang paling junior pensiun saya. Gitu ya. Artinya di dalam komunitas purnawirawan saya paling muda di antara ini. Jadi saya permisi, saya bergabung. Oh siap. Si kelompok purnawirawan, Pak. Siap. Iya, tapi nggak ada orientasi lari-lari kan, Pak? Biasanya kalau di tentara kan begitu. Orang baru masih ada orientasi, lari ke sana, lari ke sini, blusuk kemana? Nah ini karena saya purnawirawan, yang penting damai-damai aja palah, gitu ya. Kemudian 4 bulan saya pensiun. Begitu pensiun ada yang telepon saya. Kebetulan juga dulu Pak Prabowo itu komandan saya. Saya komandan peleton, letnan 2. Beliau letnan kolonel, komandan batalion saya. Hingga saya tahu persis tentang beliau bagaimana memimpin batalionnya ataupun dalam kondisi sekarang. Terakhir saya gabung dengan beliau, saya pangkat terakhir Mayor Jenderal, kemudian pensiun di jabatan Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat yang membawai helikopter hijau itu punya Angkatan Darat. Nah, itu saya. Dan sempat ketemu dengan beliau karena beliau berkunjung di tempat saya, ya, memberikan 2 pesawat, 3 pesawat yang baru diperbaiki dari 9 pesawat yang sebelumnya sudah selesai, dan datang menyerahkan pesawat yang baru diperbaiki. Ya. Kemudian beliau menanyakan tentang kondisi pesawat yang lain kepada saya. Bagaimana Dwi? Karena beliau memanggil saya masih Dwi, karena beliau pada itu adalah komandan saya, hafal dengan saya. Pesawatku gimana? Siap melaporkan, masih ada sekian puluh yang tidak terbang. Maksudnya ya tidak bisa terbang, Pak, rusak. Loh, kok bisa rusak? Ya memang rusak, Pak. Sehingga kalau supaya terbang harus diperbaiki. Ya perbaiki, mau izin, Pak. Anggarannya tidak ada. Loh, kok nggak ada anggaran? Ya memang betul, Pak. Tidak ada anggaran untuk perbaikan itu. Akhirnya beliau memerintahkan saya dengan stafnya beliau untuk menghitung berapa biaya satu pesawat untuk bisa terbang. Untuk bisa terbang. Sehingga pada saat rapat-rapat terakhir saya laporkan ke beliau, ya, sekian pesawat, Pak. Terus total berapa, Pak? Diperlukan kurang lebih 171 juta. Bukan rupiah, juta US dollar. Pira gue embuh angel. Ngitungnya dewe, kalkulator nggak cukup mungkin itu. Nah, angel, angkanya biru aku juga bingung itu. Artinya begini, Bapak. Beliau konsisten dengan negara ini. Beliau sangat peduli dengan kondisi alutsista itu. Kenapa? Ini sangat dibutuhkan oleh negara. Pada saat beliau menjabat Menteri Pertahanan, disitulah peran beliau kepada alat utama sistem persenjataan, baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Dulu kadang-kadang ada yang ngapain gabung dengan pemerintahan, pernah dengar begitu ya? Karena belum tahu. Karena kalau di luar pemerintahan bisa nggak berbuat memperbaiki pesawat? Tidak bisa.
Bisa nggak mempengaruhi Pak Jokowi untuk mengadakan alutsista karena di luar pemerintahan? Ya nggak iso. Mau teriak-teriak seperti apapun nggak ada gunanya. Maka dengan jiwa negarawannya, dengan strategi yang hebat, ya, nasionalisme yang hebat, saya bergabung dengan pemerintah. Untuk apa? Supaya tahu persis kondisi pemerintahnya. Yang kedua, supaya apa yang digembar-gemborkan pada saat dulu kampanye bisa dibuktikan kaitannya dengan bidang pertahanan pada saat dia menjabat Menteri Pertahanan. Cerdas! Sehingga sekarang beliau jadi menteri, maka tahu tentang kondisi negara ini. Nah, ini salah satu bahwa beliau peduli dengan kondisi bangsa ini. Karena sekuat apapun negara ini kalau tidak disiapkan dalam kondisi damai akan sia-sia manakala ada serangan atau ya, musuh yang datang. Itu antara lain. Ya. Dengan demikian maka apa yang mungkin selama ini kita lihat 2014 Prabowo maju kalah, 2019 maju lagi tidak dilantik, gitu ya, kan tidak dilantik itu jadi presiden. 2024 akankah Prabowo menang di wilayah dapil ini? Ya. Dari 2019 Kabupaten Pati untuk perolehan suara Pak Prabowo waktu itu 14,sekian%, kalah dari Pak Jokowi waktu itu. Di tahun 2024 apakah yang tadinya 14% bisa naik menjadi 40%? Bapak Ibu sekalian yang di lapangan, saya hanya memberikan gambaran. Beliau peduli dengan bangsa ini. Mau bicara tentang jabatan beliau sebelumnya, semua sudah dikuasai. Beliau juga pengusaha. Soal kekayaan sudah nggak ditanya. Mau nyari apa lagi? Maka beliau pernah menyampaikan di sisa usia ini, beliau ingin menyembahkan berbakti kepada NKRI. Nah, kalau sudah seperti itu maka kita tentunya punya kewajiban untuk membantu agar di tahun 2024 Prabowo menjadi presiden. Ya. Jadi itu peran bapak-bapak ibu sekalian sangat-sangat diperlukan. Jangan bicara, Pak, ada nggak saya duitnya? Jangan tanya itu. Ya, sekali lagi, kenapa? Ini pengabdian dan ini bukan legislatif. Ingin bangsa ini maju, kalau kita bisa mulai menata diri, jangan hanya sekedar kita melihat apa yang saya dapat sih. Tapi ingin kita mengabdi bagaimana bangsa ini 5 tahun ke depan berubah menjadi lebih baik. Bagi kaum petani akan lebih mudah bagaimana mendapatkan pupuknya. Betul? Betul. Itu kunci utama. Maka program beliau paling utama tentang petani adalah bagaimana mempermudah pupuk. Bukan hanya pupuk saja. Apakah setelah pupuk kemudian padinya tumbuh, panen, pemasarannya kan harus diperhatikan juga, betul? Betul. Ya, jangan tekor terus gitu. Begitu dibeli oleh ini, tekor terus. Petani selalu menjadi korban. Korban apa? Korban permainan harga itu. Mudah-mudahan beliau, karena beliau juga mantan ketua HKTI, paham tentang masalah pertanian. Masalah pertahanan nggak usah ditanya. Beliau pada saat ke kantor saya pernah bertanya, Dwi siap? Bangsa ini banyak orang yang ahli ekonomi, ahli perindustrian, ahli perdagangan, tetapi Dwi, ahli pertahanan sangat terbatas. Langsung saja,
Bapak ahlinya. Semoga Bapak menjadi presiden. Bilang begitu. Amin, gitu ya. Allahumma amin. Ya, Dwi, doakan saja. Ya, kami ikut berdoa dan berjuang. Nah, makanya pada saat masih aktif saya menyampaikan seperti itu. Begitu pensiun, saya istirahat 2 bulan, jalan sama anak istri ke sana kemari gitu. Udah kan habis pensiun kan bebas, Pak. Nggak ada yang izin kemana. Jalan 2 bulan berikutnya saya telepon. Saya ingin membantu. Kalau bisa jalan kemana saja lah. Kalau bisa lagi saya di poskonya. Posko mana? Jawa Tengah. Dwi, siap. Pati yang perlu. Pati Pak, saya belum pernah di sana. Gitu. Tapi saya coba. Dengan Bapak menawarkan yang memang Pati perlu, saya akan. Karena pasti dimanapun berada, kalau kita mempunyai niat baik, tentunya hasilnya akan baik. Gitu. Untuk siapa? Prabowo Presiden. Amin. Alhamdulillah, insya Allah ya. Jadi ini. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, opo wis mantep milih Prabowo? Mantap. Mantep belum? Mantap. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Ya. Saya melihat ada perubahan mulai dari kondisi di suatu wilayah, termasuk di Pati. Saya tinggal rumah di Solo, ya. Asli saya Purbalingga, tapi saya sekarang tinggal di Solo. Ya. Ada perubahan yang sangat mendasar di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, antara lain 2019, apalagi 2014, ya. Kita tidak bisa melihat secara bebas, melenggang, happy, gitu, gembira dengan menggunakan kaos seperti ini. Gitu. Serasa kita menggunakan kaos yang di luar pada saat itu, ya, agak takut-takut. Gitu. Mau pakai Prabowo, ya, takut ditilang, betul ya? Tapi kalau sekarang saya melihat orang justru berduyun-duyun ingin mencari gambarnya Prabowo. Artinya adalah sudah tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Siapapun dia, kalian adalah pejuang. Kalian harus berani mengambil risiko di dalam kehidupan ini, karena hidup ini adalah pilihan. Pilihan untuk apa? Perubahan nasib bangsa Indonesia untuk menjadi lebih maju. Sehingga nanti harapan kita, petani-petani pun tidak akan mengalami kesulitan. Petani-petani pun tidak akan mengalami hal-hal yang lain, termasuk sendi-sendi kehidupan yang lainnya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan kaos gambar Prabowo ini, kira-kira takut nggak? Tidak. Dimanapun berada ya. Alhamdulillah. Setelah seperti ini saya rasanya optimis, gitu ya, bahwa di wilayah Dapil 5 ini kelihatannya sudah banyak sekali yang mengalami perubahan untuk ke depan bangsa ini. Ya. Kabupaten Pati, insya Allah dibantu oleh Bapak Ibu sekalian bisa merubah keadaan menjadi lebih baik. Ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau keluarga Bapak Ibu ada yang belum,